Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Devano yang sudah sangat geram pun segera memerintahkan beberapa bodyguardnya yang berbaju hitam. Kalian semua dengarkan. Segera bawa mereka bertiga keluar menuju bandara. Dan jangan lupa jaga mereka semua di bawah pengawasan ketat. Aku tidak mau mendengar ada keluhan atau kesalahan. Tidak ada kesalahan yang diizinkan sedikit pun. Apakah kalian mengerti? Semua orang buru-buru berkata, "Baik Tuan, saya mengerti." Setelah itu, beberapa orang itu mengantar ketiga orang ini keluar dari ruangan konferensi pers. Bramasta Suteja dan Roni Suteja telah menangis meronta-ronta dan memohon belas kasihan. Bramasta Suteja berpaling untuk melihat Tuan Libertus dan menangis. "Ayah, tolong, demi hubungan ayah dan anak antara kita, bantu aku." Dan Tuan Tama memohon belas kasihan. "Ayah, tolong selamatkan aku. Kalau tidak, aku mungkin mati di Mungal Lala." Ayah Tuan Libertus tua sebenarnya merasakan sakit yang tak terhingga di hatinya. Dia tidak sampai hati melihat anaknya seperti itu. Tapi kata Tama Renza, biarkan mereka tinggal di Mungal Lala selama 20 tahun. Sementara itu, umur Bramasta Suteja sudah lebih dari 50 tahun ini. Ketika dia pergi ke daerah pegunungan Singa yang sangat terbelakang dan miskin, dia mungkin tidak dapat bertahan hidup selama 20 tahun. Ada kemungkinan dia meninggal di Mungal Lala sebelum batas waktu 20 tahun. Jadi sekarang, mungkin terakhir kalinya ayah dan anak itu saling memandang dalam hidup mereka. Kaki Roni Suteja lemas saat ini dan dia diseret oleh orang lain. Dia memohon dengan getir, "Kakek, saya baru berusia 20-an tahun ini. Saya tidak ingin waktu terbaik dalam hidup saya habis untuk bekerja di Mungal Lala. Tolong bantu saya, kakek." Ekspresi Tuan Libertus tua meronta dan kusut. Tama berteriak dengan tajam saat ini, bungkam semua mulut mereka. "Aku tidak mau mendengar bacot mereka lagi." Beberapa orang berbaju hitam segera menyumbat mulut mereka dengan sesuatu untuk membuat mereka tidak bisa berkata-kata lagi. Dan pemandangan itu segera menjadi jauh lebih tenang. Kemudian, ketiganya diseret keluar. Melihat ini, Tuan Libertus tua tiba-tiba menghela napas dalam-dalam, mengetahui bahwa tidak ada kemungkinan untuk bermanuver, seolah-olah dia berusia lebih dari 10 tahun sekaligus. Tama Renza melihat pemandangan yang indah dari penampilannya, menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata dengan lantang, "Tuan Libertus, kamu telah memahami situasi ini jauh lebih baik dari saya. Kamu tidak hanya harus mempertimbangkannya dengan dirimu sendiri. Tetapi, jika kedua orang ini tidak bisa diatasi sekarang, aku takut mereka berdua pasti merencanakan sebuah ancaman besar untukmu dan Linda Suteja. Karena itu," Tama sedikit tersenyum dan melanjutkan, "selama aku, Tam Renza di Sisuni, tidak akan membiarkan mereka berdua benar-benar mengancam Linda Suteja. Artinya, jika keduanya tetap tidak terselesaikan, mereka akan memperlakukan Linda Suteja lebih buruk lagi di masa depan. Ketika aku mulai, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Jadi, ngomong-ngomong, memenjarakan mereka di Mungal Lala bukan untuk melindungi Linda Suteja, tapi untuk membuat mereka tetap hidup. Jika tidak, saat ini juga mereka akan menjadi abu." Tuan Libertus tua tertegun. Dia segera melihat Linda Suteja dan buru-buru berkata kepada Tama, "Tuan Tama,
kamu benar. Biarkan mereka hidup dan mati di Mungal Lala. Biarkan dia merasakan kepedihan hidup. Itu adalah ganjaran yang tepat karena melakukan kejahatan padaku dan Linda cucuku. Kemudian, Tuan Libertus tua memandang Linda Suteja lagi dan berkata, Linda Suteja, karena kamu telah kembali sekarang, posisi ketua grup Suteja secara alami menjadi milikmu. Mulai sekarang, kamu akan terus memimpin urusan grup Suteja. Jadilah pemimpin yang baik, adil dan bijaksana. Aku sangat mengandalkanmu untuk bisnis dan kemajuan keluarga kita. Linda Suteda mengangguk dengan hormat. Kakek yang baik, terima kasih, kakek bisa percaya padaku. Kakek Libertus kemudian menginstruksikan, Linda, kakek tidak meminta kamu untuk membawa kelompok keluarga Suteja ke dalam pertarungan sengit. Selama kamu bisa menstabilkan status kita dan mencegah grup keluarga Suteja turun kelas, kakek akan sangat puas, jadi kamu tidak usah melakukan hal yang sulit lagi. Mari bicara tentang kerja sama transnasional. Aku sejujurnya lebih suka Suteja Group tidak membuka pasar luar negeri atau bekerja sama dengan perusahaan luar negeri manapun, dan saya tidak ingin kamu jatuh ke dalam situasi berbahaya lagi, mengerti? Linda Suteja mengangguk ringan, dan berkata, kakek, jangan khawatir, aku pasti akan memperhatikan keamanan pribadiku di masa depan. Selain itu, aku rasa kami dapat terus bekerja sama dengan perusahaan luar negeri tidak masalah. Tidak perlu membuang kesempatan untuk berkembang karena kejadian ini. Setelah berbicara, dia berhenti sebentar, lalu berkata, kali ini, Tuan Tamarenzalah yang telah membantu aku berbicara tentang kerja sama Nippon Steel. Pimpinan Nippon Steel Watanabe Shinbe telah menandatangani perjanjian kerjasama denganku di Jepang. Isi perjanjian itu adalah, kedua pihak akan mendirikan usaha patungan untuk membangun pabrik dan berinvestasi dengan rasio 50-50. Tetapi Nippon Steel bersedia memberikan 60% saham kepada grup lagu kami. Apa? Begitu ini dikatakan, semua orang di tempat itu tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Nippon Steel selalu sangat kuat dalam kerjasama luar negeri. Mereka bahkan enggan merelakan 51% saham pengendali. Bahkan jika grup Suteja memberikan 60% pendapatannya kepada Nippon Steel tetap tidak mau menyerahkan hak mengontrol. Oleh karena itu, di mata semua orang di tempat kejadian, Nippon Steel adalah tulang yang paling sulit dikunyah. Namun, Linda Suteja mengatakan bahwa Nippon Steel kini tidak hanya bersedia menyerahkan hak pengontrolan, tetapi juga bersedia menyerahkan 10% sahamnya kepada Suteja Group. Ini seperti mimpi. Tuan Libertus tua awalnya mengira Linda Suteja pergi ke Jepang untuk membahas kerja sama kali ini, dan menemui kerja sama keluarga Suteja bersama pihak luar. Untuk mencegahnya menghadapi bahaya seperti itu, dia lebih suka Linda Suteja melepaskan rencananya untuk memperluas ke luar negeri dan bekerja sama dengan perusahaan luar negeri. Namun, dia tidak menyangka bahwa Linda Suteda mendapatkan kontrak yang begitu murah hati dari Nippon Steel. Nippon Steel adalah pemimpin dalam industri baja global. Dalam industri ini, hak berbicara mereka sangat tinggi. Untuk perusahaan seperti Suteja Group, jika mereka ingin bekerja sama dengan orang lain, mereka harus buru-buru bertanya. Tidak hanya harus memintanya, tapi juga menyiapkan tanah dan semua relasi lokal, lalu mengundang Nippon Steel untuk datang dan bekerja sama. Perasaan ini sama saja dengan merapikan kamar tidur di rumah sendiri, lalu bergegas ke rumah orang lain dan meminta mereka untuk tinggal beberapa hari. Secara umum, semakin tidak setara kerja sama seperti ini, semakin banyak perjanjian yang tidak setara juga yang harus ditandatangani. Salah satu perjanjian tidak setara yang paling umum adalah memberi banyak uang dan mendapatkan keuntungan kecil, dan membiarkan orang lain menghasilkan sedikit uang dan pihak lainnya mendapatkan keuntungan besar. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa Linda Suteja akan membuat gebrakan antara grup Suteja dan Nippon Steel,
memungkinkan Nippon Steel mau membayar banyak uang dan mengambil keputusan kecil. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun sebelumnya. Di jajaran direksi, banyak yang menganggap ini hanya hayalan. Namun, mereka tidak berani langsung menanyai Linda Suteja, ketua, jadi mereka hanya bisa saling berbisik. Segera, seorang direktur tua berdiri dan berkata, "Ketua, sejauh yang saya tahu, Nippon Steel tidak pernah rela mengorbankan saham pengendali. Akankah pihak lain memenuhi kontrak yang disebutkan? Atau, apakah ada persyaratan tersembunyi dalam kontrak ini? Atau perjanjian perjudian yang lebih menuntut?" Sebelumnya dalam bisnis, jebakan kontrak memang sangat umum. Banyak kapitalis mapan yang suka menempatkan lawan atau mitra mereka dalam kontrak. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.